Puji nama Tuhan, kita jumpa lagi di minggu ini. Mari kita mau satukan hati kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu seminggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji, menyembah-Mu. Biar Kau ambil alih setiap kami Tuhan. Kau ambil alih setiap ketakutan, kekhawatiran, segala sakit penyakit kami Tuhan, yang menjadi penghalang kami. Biar Kau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang beracara Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap permasalahan kami Tuhan. Biar kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Sebab Kau hanyalah Engkau Tuhan yang memberikan kami jawaban, memberikan kami kelegaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Sebab Dia layak untuk dipuji. Sembah Dia. Hanya nama Tuhan yang jadi jawaban atas setiap kami. Biar kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sembah Dia. Naikkan suara-Mu. Ini kami Tuhan, memuji-Mu, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, mari sembah Dia, tinggikan namanya. Yesus, biar kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Biar Kau pandang setiap kami Yesus. Oh, mari kita tinggikan namanya. Yesus, we worship You. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, we worship You. Sembah Dia, sembah namanya. Agung nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu berikan kelegaan kami Tuhan. Oh, haleluya. Kasih-Mu begitu dalam Tuhan, bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang setia, menyertai kami, memberkati kami. Allah yang menyembuhkan kami Tuhan. Oh, glory, glory
namamu. Haleluya. Biar kami datang Tuhan, biar jadi doa kami Tuhan. Sebab kasih-Mu begitu dalam buat setiap kami Tuhan. Amin. Kami mau lebih lagi Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku, amin, dengan darah-Mu Tuhan, darah yang tercurah. Ampuni kami Yesus atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah, ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin. Lebih lagi kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, amin. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari angkat tangan kita. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup
kami percaya Tuhan, Your name is powerful Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kami, yang menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Oh, sebab kami percaya, kan kami menyembah, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ku percaya Your name is powerful Jesus. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang memulihkan Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang memberi kami kelegaan Tuhan, yang memberi kami kesembuhan. Sebab kami percaya pagi hari ini ketika kami memanggil nama-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan, bekerja atas setiap pribadi kami. Mari sembah Dia, sembah Dia, panggil namanya, nama yang berkuasa, Yesus Tuhan kami. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita katakan amin. Yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, yes Lord. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes Lord, ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita ketemu lagi dan saya percaya ini hari yang penuh berkat buat kita semua. Hari ini kita akan belajar how to endure in the bad timing, dalam waktu yang salah. Dalam hidup ini kita nggak bisa mengatur, oh aku maunya selalu tenang, selalu damai, selalu happy. Nggak bisa Bapak Ibu. Seringkali yang terjadi adalah kenyataan kita berbeda dengan harapan kita. Kita kepinginnya seperti ini, fakta di lapangan kejadiannya lain. Yang kejadian biasanya malah bikin kita nggak karuan, bikin kita jadi tertekan, kita depresi dan segala macam. Dalam seminggu kemarin ini saya banyak terima konseling dari beberapa orang, tapi rata-rata dalam minggu kemarin ya, rata-rata mereka itu mengalami kehilangan. Jadi ada yang kehilangan keluarganya, meninggal, ada yang kehilangan anak bayinya, meninggal Bapak Ibu. Dan di sana saya mengerti sesuatu begini. Dari mereka semua ini orang-orang yang tidak saling mengenal, tapi mereka merasakan penderitaan yang sama. Mereka merasakan perasaan yang sama, kehilangan yang sama.
Dan semua mereka juga mengalami satu momen, satu masa di mana mereka merasa hidup ini sudah tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi artinya. Karena mereka sudah kehilangan semua yang berharga yang penting dalam hidup mereka. Tapi saya hari ini mau berdoa begini. Walaupun masalah kita sedang berat hari ini, walaupun kita sedang berada dalam lembah kekelaman hari ini, walaupun kita sedang mengalami banyak hal yang bertentangan dengan harapan kita, keinginan kita, tapi rancangan Tuhan yang mengizinkan semuanya itu terjadi, Bapak Ibu. Dan saya percaya apa yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan, walaupun kadang-kadang tidak sama dengan harapan kita dan keinginan kita. Nah, hari ini saya ingin bacakan satu cerita. Ada satu orang yang sangat mengerti tentang penderitaan. Satu orang yang mengerti bahwa sesuatu bisa terjadi dengan salah dalam hidup kita. Something can go wrong in our life. No matter what you did, tidak peduli apapun yang kau lakukan. Anda boleh berdoa, Anda boleh puasa, Anda boleh baca firman, but bad things, dalam tanda kutip bad things yang nggak cocok dengan harapan kita ya Bapak Ibu, yang tidak sama dengan definisi kita tentang good things, will still happen. Pasti akan tetap terjadi. Alkitab menulis Tuhan yang menciptakan hari-hari mujur dan hari-hari buruk, hari-hari malam. Jadi mau kita bilang, oh ini hari ini bagus nih, hari ini diberkati nih, ini hari berkat, ini berarti dari Tuhan. Memang. Lalu kita bilang, ini kok musibah, ini hari sial. Salah. Itu juga hari yang ditetapkan Tuhan. Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup Anda dan saya. Dan Dia memilih rancangan yang terbaik buat Anda dan saya. Hari ini kita mungkin nggak bisa melihat apa rancangan Tuhan. Kita nggak bisa mengerti kenapa terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, suatu hari nanti kita akan melihat satu gambar besar dan kita akan berkata rancangan Tuhan memang paling yang terbaik. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan, Anda rada panjang ya, supaya kita bisa ngerti sama-sama ceritanya dengan baik. Pada suatu hari, ini diam-diam Bapak Ibu, nggak ada apa-apa. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dengan pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, lalu mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub itu mengalami satu momen yang kalau dalam peribahasa kita berkata sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing lagi sekalian. Semua masalah datang silih berganti dalam momen yang sama bersamaan barengan Bapak Ibu. Saya mungkin hari ini Anda nggak mengalami seperti apa sehebat Ayub, tapi saya percaya kita semua bisa relate, kita semua bisa merasakan betapa besar perjuangan dan struggling dia. Masalah kita bisa berbeda, tapi bebannya, rasanya itu bisa menekan luar biasa Bapak Ibu. Ada yang mungkin yang sedang kehilangan orang yang Anda kasihi, atau Anda sedang kehilangan orang karena perceraian, atau Anda kehilangan harta, mungkin Anda ditipu, Anda bangkrut, atau Anda dirampas hakmu, Anda direndahkan orang, atau apapun itu. Tapi semuanya sama, mereka berujung pada satu. Apa yang kita alami, kehilangan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Sakitnya nyata, it's real. Dan saya tidak kepingin jadi orang yang sekedar ngomong, jangan pedulilah,
tetap tertawa, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi the pain is real, sakitnya nyata Bapak Ibu. Ada waktu, Alkitab menulis untuk berkabung, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersuka cita. Nah hari ini saya nggak tahu, mungkin harus dalam waktu untuk diajar, waktu untuk kita mengerti sesuatu. Tapi apapun itu, walaupun nggak enak, kita baca baik-baik. Ayub sangat mengerti tentang penderitaan ini. Ayub sangat mengerti tentang sesuatu yang terjadi salah. Dia nggak ngapa-ngapain, Bapak. Dia nggak berbuat apa-apa. Tiba-tiba terjadi silih berganti. Dombanya, ternaknya, untanya, semua habis. Anaknya habis, Bapak Ibu. Apakah selesai di situ? Tidak. Lanjut lagi ya. Ayub 2 ayat 7 dan 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah abu. Dia bukan cuma hanya kehilangan, dia juga tertimpa, Bapak Ibu. Betapa beratnya, bertubi-tubi begitu rupa. Dan biasanya masalah itu memang datang dalam hidup kita itu selalu barengan. Suka keroyokan memang. Makanya ada peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Dia nggak cuma bilang cuma jatuh dan lecet, enggak Bapak Ibu. Masalah itu memang attracting another problems. Jadi satu masalah kita datang, biasanya ada yang ngikutin tadi belakangnya. Yang ini beruntun dan semuanya sama-sama merepotkan, semua sama-sama menyusahkan, menyakitkan. Itu memang sudah dari awalnya. Tapi hari ini kita mau belajar. Ayub mengalami satu momen, satu masa di mana begitu berat dalam hidupnya. Tapi dia berhasil keluar loh Bapak Ibu. Dia berhasil bertahan dan menerima janji Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Nah hari ini saya mau ajak kita untuk belajar sama-sama 4 formula dari Alkitab kita, dari Ayub. Bagaimana dia bisa keluar, bagaimana dia bisa lepas dari keadaan yang menjepit dia, masalah-masalah yang muncul berganti, bad timing dalam hidup dia, masa-masa malang, masa-masa sial kalau orang bilang. Tapi dia bisa lolos, dia bisa keluar dan lebih daripada pemenang. Hari ini kita akan belajar 4 formula. Yang pertama namanya thank you, think, pikir, take, and trust. Ada 4 ini yang kita belajar. Coba kita lihat satu-satu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dia berkata begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama kita diajar, disuruh untuk give thanks. Berterima kasih, bersyukur Bapak Ibu. Waktu kita punya masalah dalam hidup ini, kita akan sangat mudah untuk terdistract dan fokus dengan masalahnya. Contoh ya, hari ini misal kita punya masalah nih, kita perlu susu buat anak-anak, tapi uangnya nggak ada. Kita akan mudah untuk terfokus dengan masalah kita dibanding berkat Tuhan yang lain. Kita bisa pusing seharian, kita bisa berkeluh kesah seharian, kita bisa kecewa, kita bisa pahit, kita bisa nggak tidur, kita bisa panik, gelisah sendiri gara-gara nggak ada uang buat susu. Sampai kita fokus dengan problemnya, dengan nggak ada uang ini, sampai kita lupa esensinya. Susu ini buat siapa? Anaknya. Kita telantarkan anak, kita nggak lagi ngajak dia main karena kita stres, kita nggak ngajak dia ngobrol karena kita lagi pusing, kita biarin dia sudah, aku pusing, udah jangan ganggu aku mikirin susumu, aku mikirin duit ini. Kita fokus pada masalah sampai kehilangan esensinya. Kita memikirkan fokus pada masalah sampai lupa dengan berkat yang sesungguhnya, anaknya. Berkatnya kan bukan uangnya Bapak Ibu sebenarnya, tapi kan anak ini loh yang kita sedang mau kasih susu ini loh. Ini loh, dia ini loh harta sesungguhnya. Nah dalam hidup ini kita kadang-kadang dalam saat masalah terjadi kita mudah terdistract, kita mudah fokusnya salah, kita nggak lagi fokus sama Tuhan, kita nggak lagi fokus pada kebaikan Tuhan, pada berkat yang Dia beri dalam hidup Anda dan saya. Kita nggak lagi fokus pada hari ini. Hidup yang kita terima adalah anugerah, tapi kita fokus dengan apa yang kita nggak punya. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Banyak orang jadi depresi, jadi stres, karena mereka fokus pada sesuatu yang mereka nggak punya. Berhentilah. Fokuslah pada apa yang kau punya. Nikmatilah pada apa yang kau punya.
Mungkin kita nggak punya banyak hari ini, tapi kan punya sesuatu. Anda punya orang yang mengasihimu, Anda punya keluarga, Anda punya pegangan, pekerjaan mungkin, Anda punya jaminan, mungkin tabungan dan segala macam. Apapun yang Anda punya, semua orang pasti punya sesuatu. Nggak mungkin nggak punya. Semua orang pasti punya. Makanya sampai Yesus itu berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dia nggak bilang begini, maka semuanya akan diberikan. Kalau diberikan itu berarti dari awalnya nggak ada, dikasih sampai jadi ada, sampai punya. Tapi waktu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti dia sudah punya, dikit, dikasih lagi, ditambah, itu namanya. Jadi kita itu sebenarnya pasti punya sesuatu. Tuhan pasti kasih kita sesuatu, pasti. Nah, fokuslah dengan apa yang ada. Jangan fokus dengan orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Oh, orang lain di usia yang sama dengan aku sudah bisa beli rumah, aku kok enggak, aku gagal. Wrong. Oh, orang lain di usiaku mereka sudah menikah, punya anak, aku belum punya pacar. Salah. Jangan bandingkan dirimu dengan keberhasilan orang lain. Karena starting point-nya kita saja sudah berbeda, Bapak Ibu. Waktu kita mulai pekerjaan kita mulai lulus kuliah kerja, starting point-nya aja lain. Dia mungkin berasal dari keluarga yang kaya, kita mungkin biasa saja. Leverage, starting point-nya udah beda. Sama-sama ngomong dari nol. Iya, kita sama-sama kuliah dari nol, kerjanya juga dari nol. Tapi kan lain, nolnya dia ini lain, Bapak Ibu. Anda nol pakai kaki, orang lain bisa jadi nol itu pakai mobil tapi startnya. Jadi lain, leverage-nya juga lain, Bapak Ibu. Kekuatannya, daya tawarnya juga lain. Kalau kita datang bekerja, berjuang, polos-polos saja seperti biasanya, ya kita akan mengalami lebih lambat memang dibanding mereka yang punya leverage, punya koneksi di dalam kah, punya uang kah, untuk sertifikasi kah, untuk bayar ini, bayar itu dan segala macam. Mereka pasti akan lebih mudah, pasti akan lebih cepat karena ada leverage. Nah, keadaan kita juga lain. Mungkin waktu kita sama-sama mulai, Anda berada dalam keadaan mungkin orang tua sakit, mungkin adik-adik lagi butuh biaya untuk sekolah, sedang dia mungkin semuanya lagi baik-baik saja. Kondisinya lain, starting point-nya lain, leverage-nya lain. So, stop comparing yourself. Berhentilah untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Pencapaian mereka bukan tolak ukur kita. Jangan fokus dengan lihat apa yang orang punya. Anda akan stres dan Anda nggak akan pernah berhenti. Anda nggak akan pernah puas. Anda nggak akan pernah bisa stop waktu Anda membandingkan dirimu dengan apa yang orang punya. But be grateful with what you have. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya, Bapak Ibu. Dengan apa yang ada pada diri kita hari ini. Bersyukurlah sebab semua yang Tuhan kasih hidup Anda dan saya lebih daripada cukup untuk membuat kita jadi besar. Jadi mengerti baik-baik, bersyukur. Kita kembali ke Ayub ya, Bapak Ibu ya. Ayub 1 ayat 21-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. In all this, Job did not sin or charge God with wrongdoing. Di tengah segala kepahitan, di tengah segala luka, kehilangan yang Ayub alami, dia keluar satu statement berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu ayat 22 dia menulis begini, dalam semuanya itu, in all this, ini baru ayat 1 sampai 2 ya, masih baru dalam pasal 1. Dari semuanya itu dari mana? Dari awal pertama Ayub kehilangan sampai momen ini, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Job did not sin or charge God with wrongdoing. Kenapa masalah ini? Kenapa Ayub dinilai tidak berdosa dan tidak menyerang Tuhan, melakukan hal-hal yang salah, menuduh Tuhan melakukan hal yang salah, menuduh gara-gara Tuhan ini terjadi? Kenapa dia bisa dibilang nggak salah, Bapak Ibu? Kalau kita ngomong dalam semuanya itu dia tidak dapati bersalah, tidak berdosa, berarti kan pasti ada penyebabnya. Yang mana satu ayat di atasnya persis Ayub menulis
satu prinsip formula yang pertama, thank. Bersyukur. Tuhan yang memberi. Kambing, domba, unta, anak, dan segala macam, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap puji nama Tuhan. Dia nggak jelekin Tuhan. Dia nggak komen. Dia nggak ngutukin Tuhan. Tidak, Bapak. Give thanks. Kalau Anda bisa bersyukur di tengah masalah. Orang Kristen juga punya masalah, percayalah. Bukan berarti kita ikut Tuhan terlalu lepas masalah, lalu kita hidup santai. Enggak. Masalah tetap ada. Tapi di tengah-tengah masalah, bersyukurlah. Because grateful, bersyukur, hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan pengertian bahwa kita sedang menerima anugerah, akan membuat kita mengerti betapa berharganya hidup ini, Bapak. Kita seringkali suka menyalah-nyalahkan, menyia-nyiakan kesehatan kita. Makan sembarangan, kotor-kotor dimakan, yang nggak sehat dimakan, ngerokok, drugs, minum-minuman alkohol, dan segala macamnya. Kenapa? Karena kita anggap aku masih muda, masih kuat. Nggak apa-apa, semua orang juga begitu kok. Kita sia-siakan kesehatan kita. Kita sia-siakan keadaan kita. Lalu suatu ketika tanpa kita sadar, suatu hari semuanya akan terlambat, Bapak. Tiba-tiba kita sudah kena diabetes. Tiba-tiba kita sudah kena stroke, obesitas. Kita sudah mengalami kerusakan syaraf. Kita mengalami kerusakan organ dan segala macam. Kalau sudah kehilangan, baru kita sadar betapa mahalnya sehat itu. Waktu masih sehat, waktu masih kuat, kita bisa dan kita rela kerja keras, banting tulang, tidur malam, bahkan nggak tidur sekalipun demi uang. Begitu dapat uang, terus sakit, kita rela keluarkan semua uang kita untuk sehat lagi. Kalau udah sehat lagi, habisi lagi kesehatan itu, kerja lagi, cari duit lagi. Kalau sakit lagi, habisi uangnya untuk sehat lagi. Capek sekali, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah berhenti. Kalau kita cuma kerja, habisin duit buat sakit, kerja lagi cari duit buat kaya, lalu kaya itu buat sakit lagi terus dibuang buat kaya buat sakit lagi, lalu mati menghadap Tuhan. Betapa sedihnya hidup ini. Tuhan kasih kita anugerah untuk kekuatan, untuk menikmati hidup, bukan untuk menghabisi hidup, Bapak. So give thanks. Bersyukurlah dengan Tuhan, walaupun dalam keadaan yang menurut kita nggak baik. Karena apa yang kita pikir beda dengan pikiran Tuhan. Jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Apa yang kita pikir nggak bagus, belum tentu nggak bagus, Bapak. Bisa jadi Tuhan punya rancangan yang lebih bagus, cuman caranya nggak sama dengan cara kita. Saat Tuhan menutup satu pintu, Dia akan buka pintu yang lain. Dia tutup pintu pekerjaan Anda, Dia akan buka pintu yang lain. Percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Dia bukan Tuhan yang buta. Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang melihat, yang memperhatikan kita, Bapak. So hari ini, formula pertama, kalau Anda sedang mengalami masalah dalam pergumulan, sedang mengalami keadaan di mana semuanya salah, rasanya Anda terjepit, Anda nggak berbuat apa-apa, tapi semua tiba-tiba menimpa Anda, perhatikan ini, give thanks. Bersyukurlah. Supaya Anda dinilai, diuji, ditimbang, tidak berdosa. Dosa menghancurkan. Tapi waktu kita benar melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan mau, berkat yang Dia berikan buat kita, buat Anda dan saya. Yang kedua, kita belajar tentang think. Think about your life. Waktu sesuatu terjadi, sesuatu yang salah terjadi dalam hidup kita, rasanya semua kayak, wah masalah semua tumplek-plek di sini hari ini, di momen yang sama. Think about your life. Apakah ada yang salah? Think about if God wants to draw our attention. Apakah Tuhan sedang ingin menarik perhatian kita, Bapak Ibu, dengan masalah ini? Saya nggak bilang ini, oh semua setiap kali masalah terjadi, setiap kali ada sesuatu yang buruk terjadi, itu pasti karena dosa, karena Tuhan. Bukan, Bapak Ibu. Bisa jadi sesuatu yang buruk itu terjadi memang karena kesalahan kita. Salah bikin keputusan, salah bikin perhitungan, dan segala macamnya. Tapi apapun itu, still have to think.
Pikir dong, kenapa ini bisa terjadi? Jadi jangan complain, but think. Cari tahu, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa bangkrut? Kenapa bisa rusak? Kenapa bisa gagal? Kita menikah dengan orang yang salah pilih misalnya. Yang milih kan kita, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang milih. Waktu kita menikah, kan nggak tiba-tiba Tuhan ngomong dari langit ada suara, ini istrimu, kawini dia. Enggak kan? Kita yang milih, Bapak Ibu. Aku mau dia. Aku yang ngelamar dia. Lalu kita yang datang ke tempat pernikahan, ke tempat pemberkatan, lalu kita ditanya terakhir kali sama pendeta, apakah kau bersedia menerima dia sebagai istrimu atau suamimu dalam suka dan duka dan segala macam? Kita juga yang milih, yes I do. Kita yang bilang aku mau. Mungkin walaupun kita yang milih ya, lalu salah ternyata pilihan kita. Bisa saja terjadi, Bapak Ibu, itu fakta di lapangan. Hari ini saya tidak cuma sekedar bicara iman, tidak. Tapi fakta di lapangan, walaupun kita beriman, something can get wrong. Bisa salah. Lalu Anda kehilangan, sakit memang. But you have to think, kenapa Anda sampai mengalami posisi itu? Kalau Anda nggak think, Anda nggak berpikir, Anda akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Anda akan ketemu lagi dan memilih lagi orang yang sama yang salah. Beda orang tapi sama kondisinya, sama keadaannya, sama semuanya. Salah intinya. So you have to think. Ada pepatah berkata, keledai tidak jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Kenapa? Because he thinks. Dia mikir. Ya, aku kemarin sudah jatuh di lubang ini, jangan jatuh lagi. Kita pun juga harus sama, Bapak Ibu. Kalau Anda mengalami sekarang kehancuran, mungkin pekerjaan, think. Jangan cuma komplain, jangan cuma nuduh, ini serangan iblis, setan ini. Oh, aku ada dosa ini. Jangan. Think. Tuhan kasih kita otak ini bukan pajangan, tapi untuk mikir, untuk mengerti, mencari tahu apa yang sedang terjadi. You have to think about your life. Kenapa sampai bisa begini? Oh, mungkin karena aku terlalu percaya sama teman bisnisku. So next time, don't do that again. Check and cross check. Alkitab berkata, aku sudah kehilangan kesehatanku, sakit hari ini. Think, why? Kenapa bisa begitu? Karena semua orang itu kan dapat, badan ini kan sama ya, cuma 1 kali. Kita ini hidup di bumi ini numpang dalam tubuh ini loh, Bapak Ibu. Cuma 1 kali dikasihnya, nggak bisa direparasi, nggak bisa diganti, nggak ada spare part, nggak ada, Bapak Ibu. So live wisely, hiduplah dengan bijak. Jangan rusak badanmu, karena sekali badan ini rusak nggak bisa balik, Bapak Ibu. Kita ini bukan kayak motor. Oh, businya swak ganti, akinya swak ganti, nggak bisa. Oh, jantungnya swak ganti, nggak bisa, Bapak Ibu. Bisa kalau mau dipaksa transplant, tapi kan tetap bukan aslinya. Dan itu akan menghabiskan banyak sekali harga, uangnya, biayanya, dan pasti efek sampingnya, semua pasti. So, appreciate your life. Think about it. Hiduplah dengan benar. Jangan ngawur-ngawur. Tidak semua yang salah dalam hidup kita terjadi karena dosa, tidak. Itu yang dilihat oleh teman-teman Ayub. Saya nggak bacakan karena panjang sekali, 30 ayat lebih. 30 pasal lebih. Bagaimana teman-teman Ayub berkata, coba lihat apakah ada dosa tersembunyi dalam hidupmu. Apakah kau sedang menyangkal Tuhan, apakah kau begini, apakah kau begitu, dan segala macam. Berdebat begitu rupa 30 pasal panjangnya. Karena mereka berpikir mungkin ada yang salah. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Waktu mereka berpikir ada yang salah dalam hidup Ayub, makanya terjadi musibah ini. Tidak sepenuhnya salah. Their view, cara mereka melihat, their view of situations, cara mereka melihat keadaannya is wrong, salah. But their intention, tapi maksud mereka to look were correct. Benar Bapak Ibu. Jadi cara mereka melihat memang salah, tapi hatinya, maksudnya benar. Cari tahulah dalam hidupmu kenapa ini terjadi. Karena masalah itu nggak terjadi dengan tiba-tiba Bapak Ibu. Masalah itu terjadi karena ada penyebabnya. Kita bisa kejerat hutang hari ini karena ada penyebabnya. Gak ada asap keluar tiba-tiba tanpa api, gak ada Bapak Ibu.
So you have to think, kenapa? Tapi view kita benerin, jangan salah seperti mereka. Cara kita melihat keadaan harus benar seperti apa yang Tuhan ajarkan, bukan seperti cara teman-teman Ayub. Lalu cara pandang apa yang harus kita benerin? Anda harus benerin bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini itu seizin Tuhan. Baik dan buruk menurut kita, seizin Tuhan. Dan kalau seizin Tuhan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kita hanya perlu belajar, mengerti, mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa Tuhan ajarkan ini? Kenapa Tuhan izinkan ini? Tujuannya apa? Kalau kita bisa mengerti, kita bisa paham, hidup akan lebih mudah dijalani, jauh lebih mudah dijalani, Bapak. So, bukan orang Kristen itu bukan cuma sekedar bersyukur. Yang penting hati. Enggak, otak juga dipakai. Think and think. Harus, Bapak. Dua ini. Coba lompat ke bawah ya. Hebrew 3 ayat 7 sampai 8. Kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan sesuatu yang menurut kita jelek terjadi, karena Tuhan pasti mau ajar sesuatu buat kita. Karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita. Mungkin yang sedang kita jalani hari ini, saat ini salah di mata Tuhan. Atau mungkin yang sedang kita jalani, keputusan kita pilih hari ini akan berakibat buruk sama kita di masa depan. Jadi dia berhentikan, dia izinkan masa terjadi supaya kita stop, supaya kita nggak jalan terus, nggak melangkah terus. Nah, setelah stop ini, mikirlah kenapa Tuhan izinkan. Apa rancangan Tuhan, apa tujuan Tuhan. Waktu kita mengerti, oh ternyata mungkin karena keputusanku salah. Waktu Anda mengerti, perhatikan, itu sama seperti pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, itu kan suara Tuhan. Message dari Tuhan. Masalah itu message dari Tuhan. Dan pesan yang disampaikan, setiap kali ada orang sedang memberikan pesan buat Anda dan saya, memberikan wejangan buat Anda dan saya, nggak ada yang enak, Bapak Ibu. Message itu mulai dengan 4 huruf pertama, mess. Kacau. Gak enak memang. Message. Tapi yang gak enak itu baik untuk mengajar kita. Obat yang paling manjur itu yang paling pahit biasanya. Kalau obat yang manis-manis, yang bisa dikunyah, kenyal-kenyal bahkan, ya bermanfaat, iya. Tapi pasti berbeda dengan yang beneran. Jadi hari ini think and think. Bersyukur dan pikir baik-baik. Yang ketiga, ambil. Apa yang diambil? Take your circumstances. Ambil keadaanmu hari ini. Take your circumstances as a chance to grow. Sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Don't fight your circumstances. Jangan melawan keadaanmu. Jangan menyerang keadaan. Tapi ini kesempatan untuk kita bertumbuh. Saya bacakan firman Tuhan ya, Ibrani 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Alkitab menulis semua orang harus menanggung ganjaran, harus terima ganjaran. Ganjaran ini apa, Bapak Ibu? Ganjaran itu bukan hukuman. Ganjaran itu ditulis dalam bahasa Yunani-nya sebagai paidia. Paidia itu artinya correction, tutorage, pembenaran, disiplin, training, edukasi, correction. Itu paidia, Bapak Ibu.
Jadi Tuhan itu izinkan, cara Tuhan untuk membenarkan langkah kita itu adalah adalah dengan cara disiplin, dengan cara koreksi. Salah. Saya ini pelatih anjing, Bapak Ibu. Saya ngelatih anjing kecil-kecil buat sirkus, buat lucu-lucu. Saya juga ngelatih anjing besar untuk tugas-tugas yang penting, untuk pelacakan, penjagaan, proteksi dan segala macamnya. Dan satu prinsip yang harus kita pahami waktu kita melatih anjing adalah correction. Contoh, ada anjing, waktu kita datang terus dia tiba-tiba suka humping ke kita, loncat, garuk-garuk di baju kita, lalu baju kita jadi kotor semua. Jangan dibenerin, jangan dibiarin, harus dikoreksi. Jangan malah dilus-lus, ini lucu, dia akan makin menjadi-jadi. Koreksi, dorong dia, turunkan dia, kuasai dia sampai dia tenang, pakai leash kalau perlu, sampai dia tenang, duduk tenang, baru kita berikan reward. Itu namanya correction. Artinya, aku gak suka kamu naik-naik humping begitu, aku sukanya kamu duduk tenang di hadapanku. Itu correction, Bapak Ibu. Apakah enak buat si anjing? Gak enak. Dia lagi happy, wah ada ketemu sama bosku, sama majikanku. Dia happy, dia humping, dia mau garuk, dia mau peluk mungkin. Tiba-tiba ditahan, disuruh, dipaksa diem. Enak? Tidak. But, walaupun gak enak, ya itu yang benar, Bapak Ibu. Itu yang correct. So hari ini Tuhan juga punya punya cara yang sama. Ada correction. Kalau orang tua, saya mau tanya kepada Anda Bapak Ibu semua, kalau yang Anda punya anak-anak kecil ya, kalau anak Anda salah, anak Anda berbuat sesuatu yang berbahaya, dia mainan panci air panas misalnya, apa yang dilakukan? Apakah Anda akan diam saja? Apakah Anda cuma ngomong pakai mulut, jangan ya nanti kesiram loh? Apakah cuma pakai mulut? Enggak. Kita akan datengin. Kita mungkin tampil tangannya, karena dia pegang-pegang itu. Gak enak bagi anak kecil, karena dia dipukul, itu kan gak tahu. Aku gak ngapa-ngapain, kenapa aku digebuk? Kenapa ditampil tanganku? Lalu kita mungkin tangkap dia, taruh di pojokan begitu, kita hukum dia. Tapi anak kecil biasanya merasa dirinya lebih pintar daripada yang ngajarin. Sama dengan kita, kita kadang merasa lebih pintar daripada Tuhan. Selesai tangkotnya, selesai hukumannya, dia balik lagi ke tempat air panas, di panci itu, dia main lagi, lalu sampai kesiram. Kalau kesiram, apa terjadi? Rusak, Bapak Ibu. Correctionnya pada waktu diberikan gak enak memang. Tapi itu caranya untuk membuat anak kita belajar apa yang baik dan salah. Di sekolah, kalau anak kita melakukan kesalahan, ngomong terus, nggak bikin PR, nggak belajar segala macam, apa yang gurunya lakukan? Disiplin, dihukum, mungkin diskors bahkan. Saya pernah diskors di sekolah dulu karena nakal, berantem sama teman dan segala macam. Diskors lah saya 3 hari, nggak boleh datang sekolah. Disiplin, Bapak. Dikoreksi. Enak enggak? Malu. Orang-orang nanya, kenapa nggak masuk, sakit? Enggak. Terus diskors, kan nggak enak ya. Tapi itu terjadi. Di keluarga kita bisa disiplin, koreksi. Di sekolah kita disiplin, koreksi. Di kantor, kalau Anda datang telat terus, kira-kira apa yang bos Anda lakukan? Potong gaji, Bapak. Kalau Anda terus pecat. Correction, training, edukasi, disiplin, sama. Nah, ini problemnya. Dengan Tuhan, waktu kita salah menjalani hidup ini, kita ngawur-ngawur dengan hidup, kita ngawur-ngawur dengan pilihan kita, lalu salah jalan kita, berbahaya jalan kita. Apa yang kira-kira Tuhan lakukan sama kita? Sama, Bapak, correction. Dan correctionnya, semua koreksi perhatikan, pasti nggak enak. Alkitab juga nulis begini, tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Nggak enak memang. Masalah yang kita sebut sebagai masalah itu ya ini, tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya ini, Bapak Ibu. Correction, untuk membenarkan kita, untuk membuat kita ke jalan yang tepat, supaya kita mengerti, sadar apa yang kita lakukan. So, take the circumstances, ambil kesempatan ini, ambil keadaan ini sebagai momen untuk bertumbuh, to be better, to get stronger, menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau Anda jualan baju, lalu bangkrut,
Lalu Anda suatu ketika dapat berkat lagi, mau usaha lagi, usahalah baju lagi. Kenapa? Kalau Anda usaha yang lain, Anda usaha makanan misalnya, Anda akan mulai lagi dari nol, trial and error. Tapi kalau Anda mulai lagi dari tempat yang sama, jualan baju lagi, Anda sudah punya basic sebelumnya, Anda sudah punya thing-nya sebelumnya, Anda sudah bisa mikir sebelumnya. Dulu aku gagal karena ini, sekarang lakukan. Kalau yang kedua ini masih gagal lagi, lalu Anda dapat berkat lagi yang ketiga kalinya, bajulah lagi. Kali ini Anda pasti lebih baik daripada 2 kali sebelumnya. Tapi kalau yang ketiga pun masih gagal, yang keempat, bajulah lagi. Kalau Anda keempat masih gagal, kebangetan berarti. Ada yang salah, berat yang salah berarti. Kalau Anda yang keempat masih gagal, yang kelima Anda dapat berkat lagi, bukalah baju lagi Bapak Ibu. Kalau yang kelima masih gagal, bener-bener ini, berarti memang harus Anda nih kebangetan memang. Karena kalau ngomong secara fakta, secara logika aja lah Bapak Ibu, nggak mungkin dong kita sampai jatuh 5 kali di tempat yang sama, nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi kita kadang jualan baju gagal, buka makanan gagal, buka kantor, biro jasa gagal, buka lagi bengkel motor gagal. Ya, kalau ini gagal terus wajar. Kenapa? Karena semuanya kita mulainya dari nol lagi. Kita trial and error lagi, nyoba lagi. But take your chance. Jangan kabur dari masalahmu, jangan kabur dari keadaanmu. Take it as a chance to grow. Ambil ini sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh, Bapak. Kembali ke Ayub. Apa yang Ayub lakukan dalam keadaan pergumulan berat? Ayub 42 ayat 1 sampai 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubui keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku tahu. Dia aku ngomong tentang hal-hal yang ajaib yang aku nggak ngerti. Dia nggak ngerti rencana Tuhan, dia nggak ngerti kenapa, dia nggak ngerti maksud Tuhan. Dia cuma ngomong panjang lebar. Di dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. So hari ini perhatikan, ambil keadaanmu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Karena semua yang Tuhan izinkan, yang Tuhan taruh dalam hidup kita hari ini, itu pasti di dalamnya ada correction, ada pelajaran yang harus kita mengerti, ada sesuatu yang harus kita tahu. Salah jalan kita sebelumnya, yang benar mana? Ini loh, Tuhan akan siapkan kok. So, correction itu harus diambil. Namanya correction, education, training, disiplin, itu pasti ada message di dalamnya. Dan message mulanya dari mess. Gak enak memang, kacau memang. Tapi, itu membuat kita age, bertumbuh. Mess dan age, message. Age itu orang kalau bahasa Inggris yang ngomong sebagai usia, bertumbuh, growing. So, problems can make us stronger. Bisa membuat kita jauh lebih kuat. And make us better. Lebih baik. Bukan bitter, bukan pahit. Better, lebih baik dari sebelumnya. So, think and take as a chance to grow. Yang keempat, yang terakhir, trust. Trust in God. Percayalah sama Tuhan. Nah, trust ini yang paling susah Bapak Ibu. Karena kita disuruh untuk meletakkan hati kita di tengah-tengah keadaan yang kita nggak suka, hati kita nggak seneng. Ini nggak sesuai rancanganku, nggak sesuai keinginanku, nggak sesuai harapanku. Mata kita melihat fakta ini nggak bagus, di depan mata ini sakit sekali. Tapi kita disuruh percaya, confident in God, trust in God, bahwa rencana Tuhan pasti baik dan keadaan kita pasti baik. Ini susah Bapak. Kita disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati dan mata. Mata menyadari keadaan ini buruk. Hati menyadari ini nggak bagus, nggak enak ini. Nggak sama dengan apa yang kita rancangkan, yang kita pikirkan. Tapi disuruh trust, tetap percaya. Kenapa? Kita perlu mengerti begini bahwa kalau kita gagal mengenali siapa Tuhan dalam hidup kita juga akan gagal menikmati berkat dalam hidup kita, Bapak. Seorang anak akan menikmati kehidupannya
waktu dia berhasil mengenali bapaknya sebagai pribadi yang mengasihi dia, yang peduli. Kalau kita ngeliat bapak kita sebagai, oh bapakku bapak yang jahat, bapak yang busuk misalnya, ya, Anda akan menjauh pasti dari dia. Kalau Anda jauh, dia juga pasti akan jauh dengan kita. Kalau dia jauh dengan kita, dia gak akan kasih kita leverage, pasti. Dia gak akan kasih kita koneksi. Dia gak akan kasih kita kesempatan. Berbeda pasti. Lalu hidup kita susah, hidup kita berantakan. Salah siapa? Salah kita. Kita gagal, kita salah mengenali dia. Bapak kita bukan musuh. Bapak kita bukan lawan yang harus dibenci seumur hidup, bukan. Bapak kita lepas dari segala kebaikan, kelebihannya, selalu ada kekurangan pasti. Di tengah segala kekurangan dia, tetap ini orang yang di mata Tuhan paling tepat untuk mengkoreksi kita, Anda dan saya. Kalau Anda ragukan keputusan Tuhan, ya semua dalam hidup ini Anda juga akan bingung sendiri nanti. Coba perhatikan ayatnya ya. Filipi 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, bersyukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala pikiran, dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus will guard your hearts and minds. Waktu kita bisa trust sama Tuhan, Tuhan itu menjamin, dia akan jaga, guard your heart and mind. Dia akan menjaga pikiran kita dan hati kita. Artinya kita nggak lagi khawatir, Bapak Ibu. Hari ini anak saya contoh, saya lagi ajar dia renang saat ini. Dan karena dia nggak bisa renang, di tengah-tengah kolam dalam yang dia nggak bisa berdiri, saya ajar dia. Dan dia khawatir, kalau aku tenggelam bagaimana? Kalau aku mati bagaimana? Jadi latihan renangnya cuma bentar sih Bapak Ibu sebenarnya. Cuma berapa menit doang. Yang lama itu ngomongnya, saya ngomongin dia yang lama itu. Saya taruh pengertian yang benar dengan dia. Saya arahkan koreksi pikirannya ke tempat yang benar. Saya ngomong dengan dia, I'm your dad, aku ini papamu. Tidak mungkin akan kubiarkan sesuatu yang jahat terjadi padamu. Pasti ku tangkap kamu, pasti akan ku jaga kamu. Gak akan ku biar kamu tenggelam lalu mati, gak mungkin. You need to trust me. Kau harus percaya sama aku. Waktu ku lepas di tengah kolam sendirian, gak ku pegangi lagi, trust me, I will catch you anytime when it's needed. Waktu diperlukan. Momen selama dia belajar renang ini susah Bapak Ibu, lambat. Kenapa? Karena dia takut. Dia lepas takut. Dipegang satu tangan takut. Disuruh belajar mendayung pakai kaki takut. Tapi momen dia percaya, dan ini baru terjadi kemarin, momen ini dia bilang begini di tengah-tengah kolam ini, okay, Dad, I will try to trust you one time. Satu kali doang aku akan percaya sama kamu. Dia bilang, okay, one time is more than enough. Saya lepas dia di kolam. Saya bilang dia, tanganmu di depan, kamu meluncurlah ke depan. Di depan itu sudah ada tangga. Di depan itu sudah ada yang akan nangkap kamu. Saya lepas dia. Begitu dia benar, dia coba percaya satu kali. Dia jalan, nyampe di ujung dengan tidak tenggelam. Lalu keluar dari dia berkata begini, I feel like it's kind of fun. Aku rasa ini kayaknya menyenangkan ya. Kemarin enggak. Sebelumnya nangis Bapak Ibu. Tapi waktu dia trust, dia melihat sesuatu terjadi seperti apa yang dijanjikan, it's kind of fun. Isn't it? Waktu kita menikmati, melihat apa yang dijanjikan atau terjadi hidup kita, kan itu fun. So, trust Him. Kita nggak trust Tuhan yang salah. We trust the right God, the one and only Jesus Christ. So, tenanglah hati, trust Him. Jangan dalam sejahtera Allah melampaui segala akal, kamu melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi
taruhlah pikiran Anda, taruhlah hatimu, percayalah dengan Tuhan, maka semuanya akan baik. Ayub melakukan 4 formula ini. Dia think, dia think, dia take, dan dia trust. Dan kita tahu ending ceritanya. Semua yang hilang dalam hidup Ayub dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Dan dia menjadi orang yang sangat diberkati di seluruh negeri itu. Nah, ini saya berdoa, hal yang sama mungkin bisa terjadi dengan kita, masalah-masalah bisa terjadi dengan kita, tapi ending yang sama saya berdoa juga terjadi buat Anda dan saya. Kita lebih daripada pemenang, kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan kita akan menikmati janji Tuhan yang dijanjikan buat kita, berkat yang disiapkan buat kita, buat Anda dan saya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah minggu depan dengan tema In Bad Relationship. Follow akun sosial media GBI Kayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Kayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Kayalim di nomor yang tertera berikut ini. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah selesai, kita sudah habis ibadah kita. Tapi saya berdoa, saya percaya hidup kita masih terus akan berlanjut Bapak Ibu. Masalah mungkin juga akan terus datang. Tapi perhatikan, biar firman ini tidak sekedar jadi firman yang hilang lenyap dalam hidup kita, tapi jadi rema. Tuhan pasti izin yang terbaik. Think, take, trust. Saya undang kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan saya undang kita katakan yang amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang saya lepaskan untuk kita semua. Sebab amin mereka jadi itu jadi nyata lagi di depan Anda dan saya. Bapa, kami bersyukur dalam namamu, kami percaya kami berdoa namamu, diberkatlah pekerjaan kami, diberkatlah usaha kami. Apapun yang kami sentuh, yang kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Dan Tuhan tuntun langkah kami menjadi kepala bukan ekor. Biar kami jadi orang yang kelimpahan, bukan yang kekurangan. Kami jadi orang yang memberi, bukan yang meminta-minta. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita mempercayakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan